Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Hari pertama Rizky pindah ke kompleks perumahan kecil itu, ia merasa suasananya begitu tenang. Namun, ketenangan itu seolah terganggu oleh sosok tetangganya, seorang wanita muda bernama Tanti. Wajahnya manis dengan senyum yang lembut, dan tubuhnya mungil, mencerminkan keanggunan seorang wanita yang sederhana. Tanti sering terlihat menyiram bunga di pagi hari atau duduk di halaman rumahnya sambil menikmati teh. Suaminya, Andi, adalah pria sibuk yang bekerja di luar kota dan jarang pulang. Meski rumah tangganya tampak biasa saja dari luar, Rizky sering memerhatikan Tanti yang tampak lebih sering sendiri. Awalnya, Rizky hanya menganggap Tanti sebagai tetangga yang ramah. Namun, interaksi pertama mereka, yang hanya sebatas saling menyapa, mulai menumbuhkan rasa penasaran di hati Rizky. Senyuman Tanti memiliki sesuatu yang sulit ia abaikan, seperti isyarat tak terlihat yang perlahan menariknya. Sore hari ketiga, Tanti datang mengetuk pintu rumah Rizky dengan membawa sepiring kue. "Ini kue buatan saya, Mas. Selamat datang di lingkungan kami," katanya dengan senyum manis yang membuat Rizky sedikit salah tingkah. Ia menerima kue itu dengan tangan sedikit gemetar, mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris bergetar. Tanti tidak langsung pergi, malah berdiri di ambang pintu sambil mengobrol ringan. Dari percakapan itu, Rizky mengetahui bahwa Tanti sering merasa kesepian karena suaminya lebih sering berada di luar kota. "Kalau Mas Rizky butuh bantuan apapun, jangan sungkan ya," ucap Tanti sebelum melangkah pergi. Malam itu, Rizky memakan kue buatan Tanti sambil terus memikirkan kehangatan senyum wanita itu. Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda dalam hati Rizky, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Beberapa hari setelahnya, Rizky mulai lebih sering melihat Tanti. Mereka bertemu secara tidak sengaja di taman kecil dekat rumah, atau saat Tanti sedang menyiram bunga di pagi hari. Pada malam kelima, Rizky melihat Tanti duduk sendirian di taman kecil dekat rumah mereka. Angin malam membuat rambut Tanti yang panjang tergerai indah. Rizky, yang tadinya hanya lewat, memutuskan untuk menyapanya. "Malam-malam begini sendirian, Mbak Tanti?" tanyanya dengan suara yang ramah. Tanti mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. "Kadang udara malam bikin pikiran tenang, Mas. Tapi kalau ada teman ngobrol, pasti lebih menyenangkan," jawabnya. Percakapan mereka malam itu berlangsung santai, tetapi setiap kali Tanti tertawa, Rizky merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati, ia tahu bahwa perasaan itu seharusnya tidak ada. Tetapi, tatapan Tanti yang penuh arti membuatnya semakin sulit untuk berpaling. Pada malam ke-10, Rizky dikejutkan oleh kedatangan Tanti di depan pintu rumahnya. Ia tampak membawa sesuatu di tangannya, sebuah termos kecil berisi kopi hangat. "Mas Rizky, saya buat kopi. Ini sudah malam, tapi saya enggak bisa tidur," katanya dengan suara pelan. Rizky mempersilakan Tanti masuk. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara tentang berbagai hal. Tanti mulai bercerita tentang pernikahannya yang tampaknya tidak seindah yang terlihat. "Suami saya baik, tapi dia lebih banyak bersama pekerjaannya daripada bersama saya," katanya dengan nada sedih. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memberikan semangat, meski di hatinya ia merasa ada keinginan untuk lebih dari sekadar tetangga yang peduli. Malam itu, suasana di antara mereka terasa lebih hangat, namun juga berbahaya. Malam ke-15 adalah malam yang tak akan pernah dilupakan Rizky. Hujan deras mengguyur sepanjang malam, dan suara ketukan di pintu rumahnya terdengar di tengah gemuruh petir. Rizky membuka pintu dan melihat Tanti berdiri di sana dengan tubuh yang setengah basah. "Mas Rizky, lampu rumah saya mati. Saya takut sendiri," katanya sambil menggigil. Rizky segera mempersilakannya masuk, memberinya handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Tanti duduk di sofa, dengan selimut kecil menutupi tubuh mungilnya. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak daripada sebelumnya. Ketika Tanti mengatakan bahwa ia merasa nyaman berada di rumah Rizky, ada jeda panjang dalam percakapan mereka. Tatapan mata mereka bertemu, dan seolah ada isyarat yang tidak terucap di antara mereka. Pada malam ke-20, Tanti datang lagi dengan alasan sederhana, tetapi penampilannya malam itu berbeda. Ia mengenakan gaun tidur yang tipis, memperlihatkan siluet tubuhnya yang anggun. "Mas Rizky, saya hanya ingin ditemani. Di rumah rasanya sepi sekali," katanya dengan suara lembut. Malam itu, percakapan mereka semakin dalam. Rizky tahu bahwa hubungan ini telah melampaui batas, tetapi ia tidak bisa menghindari perasaan yang terus berkembang di dalam hatinya. Ketika Tanti mendekatkan dirinya, menyandarkan kepala di bahu Rizky, detik itu terasa begitu panjang. Malam itu,
Mereka melewati batas terakhir yang seharusnya tidak dilanggar. Rizky pun menyadari kalau Tanti sangat seksi dan cantik. Ketika mereka berdua saling bertatapan mata, suasana semakin tegang, jantung mereka berdua bergetar. Rizky pun berusaha tetap tenang, dan tiba-tiba dia berkata kepada Tanti, "Tanti, malam ini kamu sangat cantik dan seksi." Ucapnya dengan penuh kenafsuan dan tangannya sambil memegang bahunya Tanti. Tanti sangat kaget dan tegang ketika melihat kenafsuan dari wajahnya Rizky, tapi dia juga mulai terangsang oleh kejadian itu. Rizky pun bertanya kepada Tanti dengan suara tegang, "Tanti, bagaimana kalau malam ini kita melakukan hubungan? Kamu sangat seksi, Tanti. Aku tidak kuat menahan nafsuku." Tanti pun menjawab, "Tapi aku takut, Mas. Aku takut kalau aku hamil." Ucapnya sambil takut, tapi dia juga mau. Rizky ketika melihat jawabannya Tanti, Rizky langsung memeluk Feni dengan penuh gairah dan kenafsuan. Tanti sangat merangsang dan merasakan keenakan, suasana semakin tegang, dan mereka berdua semakin bergairah. Rizky dan Tanti sudah hilang kendali. Mereka melakukan hubungan yang tak seperti biasanya. Mereka saling melepas pakaiannya satu sama lain dan memainkan tubuh Tanti yang sangat besar. Ketika Tanti melepas celananya Rizky, Tanti merasa sangat kaget sekali. "Oh my god, ini besar sekali, Mas. Sungguh sangat besar," katanya sambil kaget, tapi malah menambah gairahnya Tanti. "Lakukan sesukamu, Tanti, aku akan menikmati goyanganmu," ucap dari Rizky. Suasana sudah sangat hilang, terkendali mereka berdua saling berukar posisi dan saling menikmati malam tersebut. Dan pas kejadian Rizky mau memasukkan rudalnya ke dalam goa Tanti, Rizky lupa kalau dia belum memakai pengaman. Tetapi Pak Danang sudah tidak memikirkan itu, dan Tanti juga. Mereka sangat menikmati hingga tidak memikirkan bagaimana setelahnya. Tanti sangat kesakitan dan mendesah gara-gara timun besarnya Mas Rizky. Rizky pun bermain sangat lihai. Gerakan dia sangat cepat dan tenaganya sangat kuat. Tanti hanya pasrah kesakitan, tapi dia juga merasa kenikmatan. Setelah malam itu, kehadiran Tanti di rumah Rizky menjadi hal yang biasa. Tanti sering datang dengan berbagai alasan, mulai dari meminjam buku hingga menghabiskan malam berbicara panjang lebar tentang mimpi-mimpinya. Rizky merasa bersalah, tetapi ia juga merasa hidup untuk pertama kalinya. "Mas Rizky, terima kasih sudah ada untuk saya," ucap Tanti suatu malam sambil menggenggam tangan Rizky. Sentuhan itu membawa mereka kembali ke dalam pusaran emosi yang sulit dijelaskan. Bagi Rizky, Tanti adalah sosok yang membawa kebahagiaan dan juga rasa bersalah yang mendalam. Pada malam ke-25, Tanti datang dengan ekspresi gelisah. Ia terlihat lebih diam daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara bergetar, "Mas, saya terlambat." Rizky, yang awalnya tidak mengerti maksudnya, perlahan menyadari arti dari kata-kata itu. "Mbak, maksudnya terlambat apa?" tanyanya dengan hati-hati. Tanti hanya menunduk sambil menggenggam erat tangannya. Rizky terdiam, mencoba mencerna situasi yang baru saja mereka hadapi. Setelah kabar mengejutkan itu, Rizky dan Tanti berada dalam kebingungan. "Mas, saya takut. Kalau suami saya tahu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi," kata Tanti sambil menangis. Rizky mencoba menenangkannya, meskipun ia sendiri merasa hancur. "Mbak Tanti, kita akan cari jalan keluarnya bersama," ucap Rizky, berusaha terdengar meyakinkan. Malam itu, mereka membeli alat tes kehamilan di sebuah toko kecil, mencoba memastikan segalanya tanpa menarik perhatian orang lain. Ketika hasilnya menunjukkan 2 garis merah, Tanti langsung menangis. "Mas, ini semua salah saya," ucapnya. Namun, Rizky tidak membiarkan Tanti menanggung semua kesalahan itu sendiri. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, meskipun ia tahu konsekuensinya akan sangat besar. Malam ke-26 menjadi salah satu malam terberat bagi Tanti. Ia merasa hidupnya berada di ujung tanduk. "Mas, saya benar-benar bingung harus bagaimana," katanya sambil menatap Rizky dengan mata yang berkaca-kaca. Rizky mencoba menenangkannya, memberikan pelukan yang menenangkan, meskipun ia tahu bahwa pelukan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Mereka mulai mendiskusikan berbagai kemungkinan, termasuk Tanti yang harus jujur kepada suaminya. Namun, Tanti merasa itu bukanlah pilihan. "Mas Andi pasti akan meninggalkan saya, atau lebih buruk lagi, dia bisa marah besar," ucapnya dengan suara putus asa. Rizky tahu, apapun yang mereka putuskan, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelahnya dipenuhi dengan ketegangan. Tanti menjadi lebih sering mengurung diri di rumah, takut tetangga mulai mencurigai sesuatu. Rizky, di sisi lain, merasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap kali ia melihat Tanti, perasaan bersalah dan kasih sayang bercampur menjadi satu.
Suatu malam, Rizky mengusulkan untuk berbicara dengan Tanti di taman kecil dekat rumah mereka. "Mbak, saya rasa kita harus menghadapi ini. Kalau terus disembunyikan, ini akan lebih menyakitkan," ucap Rizky. Namun, Tanti hanya menggeleng pelan. "Mas, saya nggak sanggup. Ini terlalu berat," katanya sambil menunduk. Pada malam ke-28, Tanti akhirnya membuat keputusan besar. Ia datang ke rumah Rizky dengan membawa koper kecil. "Mas, saya pikir lebih baik saya pergi untuk sementara," ucapnya dengan suara pelan. Rizky terkejut, tetapi ia tidak bisa membantah. Tanti merasa kepergiannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan semua pihak, meskipun itu berarti meninggalkan orang yang ia cintai. Rizky mengantar Tanti ke stasiun kereta, mencoba menahan emosinya. "Mbak, kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya," katanya dengan nada berat. Tanti hanya tersenyum lemah sebelum naik ke kereta. Malam itu, Rizky merasa hidupnya hampa. Beberapa minggu kemudian, Rizky mendengar kabar bahwa Tanti akhirnya mengungkapkan kehamilannya kepada suaminya. Seperti yang diduga, suaminya marah besar. Namun, setelah beberapa hari pertengkaran, mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Rizky hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Tanti dan suaminya meninggalkan kompleks itu. Di dalam hatinya, Rizky merasa lega karena Tanti tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Namun, perasaan kehilangan tetap menghantuinya. Ia sadar bahwa hubungannya dengan Tanti tidak akan pernah bisa dilanjutkan, tetapi kenangan tentang wanita itu tetap hidup dalam hatinya. Rizky mencoba melanjutkan hidupnya. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, berusaha melupakan semua kenangan tentang Tanti. Namun, setiap kali ia melewati taman kecil di dekat rumah mereka, ia tidak bisa menahan rasa rindu yang dalam. Beberapa bulan berlalu, dan Rizky akhirnya menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Ia belajar menerima bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Tanti adalah pelajaran berharga tentang cinta, kesalahan, dan konsekuensi. Dalam kesendirian, Rizky berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi melibatkan dirinya dalam hubungan yang rumit seperti itu. Beberapa tahun kemudian, Rizky tidak sengaja melihat sosok yang mengingatkannya pada Tanti di sebuah taman kota. Wanita itu sedang menggandeng seorang anak kecil, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun, dengan wajah ceria yang mirip dengan Tanti. Rizky tidak berani mendekat, tetapi ia tahu bahwa itu adalah Tanti. Wanita itu tampak bahagia, dengan senyum yang dulu pernah ia kenal. Melihatnya seperti itu, Rizky merasa lega. Ia akhirnya bisa benar-benar melepaskan Tanti, meskipun kenangan tentang wanita itu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia berbalik, meninggalkan taman itu dengan hati yang damai, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.